Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaid min Aceh. Saya dari kelas dakwah. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang nuzulul Quran. Kitab suci Al-Quran bagi umat Islam menjadi pedoman kehidupan umat Islam yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Salah satu peristiwa yang terkait dengan turunnya Al-Quran ke bumi adalah nuzulul Quran. Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah SAW, namun ayat-ayatnya diturunkan secara bertahap dan beransur-ansur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tahukah kalian semuanya, sahabat-sahabat yang saya cintai dari kelas dakwah, apa yang dimaksud dengan nuzulul Quran? Berikut pengertian sejarah dan keutamaannya. Baik, langsung saja dari sejarahnya. Sejarah nuzulul Quran, secara bahasa nuzulul Quran berasal dari dua kata, yakni nuzul, yaitu menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan Al-Quran itu sendiri yang merupakan kitab suci umat Islam, sehingga nuzul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk digunakan sebagai petunjuk bagi umat Islam. Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hira sebelah utara pada 17 Ramadan 610 Masehi. Oleh karena itu, nuzulul Quran diperingati oleh umat Islam pada malam ke-17 Ramadan. Proses turunnya Al-Quran sendiri dibagi menjadi dua tahap, yakni Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam Lailatul Qadar dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Dan Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Turunnya Al-Quran dibagi lagi ke dalam dua periode, yakni periode Mekah, ayatnya disebut Makkiyah, dan periode Madinah, ayatnya disebut Madaniyah. Ayat Al-Quran pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya ayat ini menjadi tanda awal kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, turunnya Al-Quran menjadi awal dari perjuangan menyebarkan agama Islam di Jazirah Arab. Takbir, Allahu Akbar. Selama periode Mekah, pada umumnya ayat yang diturunkan berisi tentang akidah dan tauhid. Pada periode ini terdapat 86 surat yang diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Sedangkan ayat turun di Madinah umumnya berkaitan dengan muamalat dan hubungan manusia sebagai makhluk sosial. Syariat yaitu aturan dalam kehidupan Islam dan hukum Islam pada periode setelah hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Terdapat 28 surat yang diturunkan selama 9 tahun 9 bulan. Ayat terakhir Al-Quran yang turun adalah surat Al-Ma'idah ayat ke-5. Baik, langsung saja kita ringkas saja ya teman-teman. Kita langsung ke keutamaan nuzulul Quran. Malam nuzulul Quran disebut lebih baik dari 1000 bulan karena memiliki makna bahwa amalan ibadah yang dilakukan bernilai lebih baik dari malam yang dilakukan selama 1000 bulan. Hal itu didasarkan pada firman Allah SWT, Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Artinya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Quran surah Al-Qadar ayat 3 disebut malam penuh berkah karena Al-Quran diturunkan ke bumi dalam satu malam di bulan Ramadan. Malam nuzulul Quran juga menjadi salah satu malam yang penuh berkah. Orang yang menghidupkan malam nuzulul Quran akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah SWT, hingga diibaratkan seperti bayi yang baru lahir ke dunia. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT
dalam surah Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Artinya, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Amalan yang dapat dilakukan saat malam nuzulul Quran dapat mengamalkan ibadah i'tikaf di masjid. Berdiam diri kita di masjid, beriktikaf. Dengan melaksanakan amalan-amalan tertentu dengan niat karena Allah. Kita malam nuzulul Quran, kita banyak membaca Al-Quran. Ya teman-teman semuanya. Membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan melaksanakan salat malam. Baik, kadang ini saja yang saya bisa sampaikan ya. Mohon kadang ada kurang-kurangnya ya, ginilah manusia. Kadang banyak salahnya, itulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.